Selamat datang di IBM Partner Solution Summit 2021. Selamat datang di tempat booth kami, PT Binareca Tata Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi untuk solusi IBM SAP HANA on IBM Power System. Ya, perkenalkan, nama saya Mufid Windarto, System Engineer Manager dari PT Binareca Tata Mandiri. SAP HANA adalah sebuah database yang disebut in-memory columnar massively parallel database processing. Ini adalah sebuah database baru yang berbeda dengan database tradisional yang lama. Apa bedanya? Database yang lama itu adalah database yang disimpan di dalam storage atau di dalam disk. Jadi setiap user yang akan membutuhkan data, dia akan langsung akses ke disk untuk baca, untuk aktivitas baca maupun tulis. Di database SAP HANA ini dia berbeda. Dia seluruh database-nya akan di-upload langsung ke memori dan user akan akses database itu di memori, sehingga dia secara performance read write-nya akan jauh lebih tinggi dibanding database tradisional yang intensif baca tulisnya langsung ke disk. Nah, ini yang sangat membedakan antara database SAP HANA dan database tradisional. Disebut in-memory columnar massively parallel database processing. Dia juga disebut juga sebagai converged online transactional processing dan online analytical processing. Ini database SAP HANA, dia menggabungkan atau mengkonvergensikan kedua fungsi database yang baik itu mendukung untuk proses-proses transaksional maupun untuk analitika. Berbeda dengan tradisional database yang umumnya dia dipisah karena kemampuan ataupun kemampuan dari masing-masing kebutuhan database ini berbeda. Untuk online transactional processing, dia lebih membutuhkan intensif I/O di storage. Setiap transaksi itu akan langsung read write sehingga untuk OLTP dia membutuhkan performance storage yang cukup tinggi. Sementara di sisi yang lain, untuk kebutuhan online analytical processing itu dia membutuhkan database yang lebih bersifat analytical, besar kapasitasnya tetapi usernya sedikit. Nah, ini kedua fungsi ini kalau digabung di database tradisional, kalau digabung secara menjadi satu kesatuan, dia akan mengalami kendala yang sangat berarti karena dia saling bertentangan antara kebutuhan OLTP dan OLAP. Sehingga di tradisional database best practice-nya adalah untuk database yang transaksional dipisahkan database-nya dengan database yang OLAP. Nah, ini sehingga perusahaan membutuhkan dua sistem database yang terpisah di antara dua kebutuhan tadi. Ini artinya dia membutuhkan resource lebih banyak. Sementara SAP HANA dia menggabungkan kemampuan tersebut menjadi satu sehingga tidak perlu kebutuhan untuk kebutuhan OLTP dan OLAP, dia bisa digabungkan menjadi satu database. Ini secara umum menjadi sebuah keuntungan menggunakan SAP HANA karena dia tidak perlu mengelola database lebih dari satu. Cukup database satu itu untuk dipakai baik untuk transactional processing maupun untuk analytical processing. Nah, ini ada beberapa diagram di sini menunjukkan bahwa ada application development, ada analytical processing, ada data integration dan seterusnya. Ini dia bisa digabungkan menjadi satu. Dia cukup dikelola menggunakan satu database saja. Dibanding dengan tradisional database, dia butuh database yang terpisah-pisah. Nah, ini ada beberapa strategi yang diluncurkan SAP HANA sendiri. HANA sendiri sudah adalah platform yang saat ini sudah sangat memikirkan ke depan SAP produk itu seperti apa. Di tahun 2027 SAP akan tidak lagi mensupport third party database, sehingga seluruh klien yang menggunakan solusi SAP akan sangat membutuhkan untuk migrasi ke SAP HANA. Ini di bawah ada gambar terkait sama SAP. Perbedaan antara yang database tradisional dengan yang database SAP HANA itu berpindah dari satu database per application
point-to-point integration, long-running queries menjadi one database per landscape. Jadi tidak diperlukan lagi integration di antara di antara masing-masing aplikasi yang ada di perusahaan saat ini. Seperti misalnya saat ini ada aplikasi ERP, ada aplikasi BI, ada aplikasi CRM, ada aplikasi SRM. Itu masing-masing jika menggunakan tradisional database, itu masing-masing harus mengelola database-nya sendiri-sendiri, sehingga antar database dan antar aplikasi itu dibutuhkan integrasi yang cukup bagus. Sementara kalau berpindah ke SAP HANA, dia hanya cukup satu database untuk seluruh landscape aplikasi tersebut. CRM menggunakan database yang sama, ERP menggunakan database yang sama, dan BI pun menggunakan database yang sama, sehingga tidak diperlukan upaya integrasi tersendiri karena semua database-nya sudah menyatu menjadi satu database di SAP HANA. Ini salah satu keuntungan ataupun kelebihan dari SAP HANA, teknologi database dan arsitektur SAP HANA. Di masa yang akan datang, SAP HANA, platform SAP HANA itu sudah sangat mendukung kebutuhan-kebutuhan dan mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan aplikasi untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Seperti misalnya dia sudah bisa mengintegrasikan dengan Internet of Things, Business Network, Social Network, kemudian Sales Service, Marketing, E-commerce, dan seterusnya. Sehingga dia pun sudah sangat bisa terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi ke depan seperti Artificial Intelligence, Hadoop, Big Data, dan lain sebagainya. Baik, SAP HANA bisa diimplementasikan baik itu di on-premise, yaitu di server yang dikelola oleh perusahaan sendiri, ataupun yang di cloud edition. Dia ada punya dua edisi yang cloud edition dan yang on-premise edition, sehingga customer bisa memilih menggunakan solusi SAP HANA untuk aplikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Selain itu, SAP juga memiliki produk yang namanya SAP Data Hub. Itu merupakan sebuah layer orchestration dari SAP yang akan mengkombinasikan antara SAP HANA dengan data-data source, sumber-sumber data yang terdistribusi. Di bagian ini terlihat ada SAP HANA di sebelah kiri, itu ada mengelola aplikasi-aplikasi base SAP, yaitu SAP Business Warehouse for HANA, kemudian SAP ada Enterprise Application. Sementara jika perusahaan memiliki beberapa distributed data yang lain seperti Hadoop atau Cloud Storage ataupun Machine Language Predictive, itu bisa diintegrasikan ke SAP HANA dengan produk atau yang dari SAP yang namanya SAP Data Hub. Dia bisa melakukan proses-proses data discovery and pipelining, kemudian bisa orchestrating monitoring sampai ke integration dari SAP HANA, database SAP HANA, dan aplikasi-aplikasi yang based on SAP HANA dengan aplikasi-aplikasi yang di database yang lain. Berikut adalah roadmap untuk HANA on IBM Power, solusi server power untuk kebutuhan SAP HANA. Tahun 2018, Power 8 dan Power 9 server sudah bisa mensupport untuk operation production di SAP HANA. Dia bisa support sampai dengan 16 terabyte pada aplikasi PW atau OLAP dan sampai dengan 24 terabyte di SAP OLTP, SAP S/4HANA OLTP. Power 9 H model untuk Linux dan Linux minded client ya. Jadi di sini ada Power 8 dan Power 9 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2012, second half-nya di 2019, itu sudah ada teknologi yang berkembang lagi di IBM Power, yaitu Shared Processor Pool Support, atau dia mendukung Shared Processor Pool, yang artinya prosesor-prosesor yang ada di IBM Power itu bisa di-share secara bersamaan untuk virtual machine yang ada di IBM server tersebut. Terus kemudian di tahun 2019 juga di second half-nya sudah muncul teknologi persistent memory sampai dengan 8 soket ya. Virtual persistent memory sampai dengan 8 soket. Selanjutnya juga masih di tahun 2019
itu sudah ada certification untuk Red Hat Enterprise Linux 8 di Power 9. Selanjutnya di tahun 2020, IBM Power System untuk SAP HANA sudah mendukung sampai dengan 28 TB memori di IBM Power 9. Kemudian certification di Red Hat Enterprise Linux versi 81 untuk Power 9 dan Red Hat Enterprise Linux 7.7 untuk Power 8-nya. Sementara untuk SUSE Linux Enterprise Server-nya 15.2 juga sudah muncul certification-nya untuk IBM Power 9 dan support sampai dengan /12 SP15 untuk Power 8-nya. Kemudian juga Power VS Certification sudah ada di 2020. Kemudian model yang umum dipakai di 2020 ada H922 dan H924 dengan PCIe Gen 4, sudah dengan PCIe Gen 4 I/O-nya. Di 2021 yaitu tahun ini dan kedepannya Red Hat Enterprise Linux 8.2, 8.3 dan 7.9 juga sudah tersertification untuk IBM Power HANA. Scale up sampai dengan bisa di scale up sampai dengan lebih dari 32 TB. Jadi semakin kesini semakin besar kapasitas yang bisa didukung oleh IBM Power mendukung aplikasi SAP HANA. Kemudian virtual persistent memory juga sudah mendukung sampai dengan 16 soket. Yang tadinya di 2020 baru sampai dengan 8 soket, sekarang di tahun 2021 virtual persistent memorinya sudah bisa mendukung sampai dengan 16 soket. Kemudian share processor pool juga fase 2 sudah muncul dan untuk lebih dari 1 soket. Model server masih sama yaitu H922 dan H924 dengan PCIe Gen 4 I/O. Ya, slide berikut menunjukkan certification dari SAP HANA untuk terkait dengan produk Power 9 Enterprise Server. Apa yang dimaksudkan itu yaitu support sampai dengan SAP Power 9 sudah support sampai dengan 28 TB untuk OLTP dan OLAP. Sementara untuk IBM Power VM-nya sudah support sampai dengan 16 production VM server. Artinya di dalam sebuah server fisik itu yang digunakan untuk SAP HANA dia bisa dipartisi sampai dengan 16 production VM server. Nah, ini berbeda dengan teknologi yang di teknologi Intel Base yang ada. Tidak semua aplikasi yang running di Intel Base bisa divirtualisasikan. Seperti misalnya tabel di bawah ini untuk OLTP workload sampai dengan S/4HANA sampai dengan 6 TB itu untuk Intel Base itu masih bisa dengan VM virtualisasi. Tetapi begitu di atas 6 TB kapasitinya dia sudah harus dengan bare metal. Berbeda dengan kalau dilakukan diimplementasikan di IBM Power. Dia sampai dengan 24 TB capacity memory pun masih bisa dilakukan atau diimplementasikan di atas virtual mesin di IBM Power 9. Jadi kalau kita lihat di bahkan atau gambar diagram di sebelah kanannya, dengan sebuah fisik server kita bisa membangun sampai dengan 16 production server, virtual server, dan tidak perlu lagi menambahkan fisik server yang lain. Berikut adalah jajaran dari IBM Power 9 yang mendukung SAP HANA. Yang sebelah kiri adalah S922, S924, L922, H924 dan H922. Server ini adalah server yang paling kecil untuk IBM Power 9 dan dia adalah 2 soket prosesor, maksimum bisa dipasang sampai dengan 24 core prosesor, which is itu bisa dengan kombinasi 8 core kali 2 prosesor yaitu 16 core, atau 10 core kali 2 prosesor yaitu 20 core, atau yang paling besar adalah 2 kali 12 core yaitu
12 core prosesor, sehingga total menjadi 24 core prosesor maksimal. Dan memori yang bisa diimplementasikan di server ini maksimal sampai dengan 4 terabyte. Kemudian yang nomor 2 adalah yang model E950. Ini adalah server IBM Power 9 dengan 4 soket prosesor. Maksimum bisa sampai dengan 48 core prosesor terpasang, yaitu dengan 12 core kali 4 soket tadi, atau bisa dikombinasikan lebih kecil atau dikonfigurasi dengan prosesor yang lebih kecil, yaitu 11 kali 4 atau 10 kali 4 atau 8 kali 4. Dan di server yang kedua ini dia bisa dipasang memori sampai dengan 16 terabyte. Sementara yang paling kanan, yang paling besar dari IBM Power 9 yang support SAP HANA itu sampai dengan 192 core prosesor. Itu kombinasi dari masing-masing soket prosesornya, yaitu 8, 10, 11 dan 12 core prosesor, dan mendukung memori sampai dengan 64 terabyte memori. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan. Jika memang membutuhkan yang paling kecil adalah yang bisa dideliver dengan server yang paling kecil, yang paling tengah, yang middle, dan yang paling besar adalah yang paling kanan. Berikut kita coba bermain-main dengan sizing di IBM Power System untuk SAP HANA. Kalau secara umum aturan yang sederhananya adalah secara umum gimana mengkonversikan secara memori to core ratio-nya, ya, mengkonversi atau memperbandingan antara memori dan core prosesornya. Itu secara sederhananya adalah untuk OLTP itu membutuhkan 240 gigabit memori per core prosesor. Kalau kebutuhan untuk OLAP sendiri dia dibutuhkan 128 GB memori per core prosesor. Nah, masing-masing customer workload pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya. Nah, ini sederhananya adalah hitungan sizing yang simpelnya seperti itu. Ada sesuatu cara yang sederhana untuk menghitung atau yang gampang untuk men-sizing atau SAP HANA on Power ini, yaitu dengan seolah-olah seperti bermain Tetris ya. Kalau kita Tetris ada bentuk yang L, ada bentuk yang Z, ada yang bentuk yang T, ada yang bentuk I. Nah, diibaratkan di sini Tetris itu adalah difference black combination antara T, zigzag, L dan straight. Kemudian tapi kalau di SAP HANA on Power itu perbandingan istilahnya analoginya adalah perbedaan antara besar setiap VM itu antara memori, kombinasi antara memori dan CPU yang dibutuhkan. Jadi misalkan ada sekian memori dan sekian prosesor. Kalau di SAP HANA berbanding dengan model-model atau blok-blok yang ada di Tetris tadi. Nah, di slide ini kita bisa bandingkan antara dua sizing atau dua sizing di antara menggunakan IBM Power dan menggunakan X86. Kalau kita lihat di sini gambar Tetrisnya, di bagian yang X86 ada bagian-bagian yang tidak terisi secara penuh sehingga susunan Tetris itu banyak celah-celah yang kosong. Tetapi untuk yang di IBM Power secara ilustrasinya dia bisa mengisi seluruh celah sehingga tidak ada bagian dari kotak-kotak di Tetris tersebut yang tidak terisi. Ini ibaratnya penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketika kita menggunakan solusi ataupun memilih arsitektur Intel X86 sebagai solusi untuk aplikasi SAP HANA, itu tidak berikut tabel adalah yang membatasi dari sisi keterbatasan tersebut. Seperti misalnya di sini workload untuk business warehouse bare metal di maksimum memori di server Dell hanya 3 terabyte. Kemudian untuk yang SAP untuk produk HPE dia bisa sampai dengan maksimum 24 terabyte. Artinya ketika dibutuhkan
memori lebih dari 3 terabyte bare metal, itu di produknya Dell sudah tidak lagi bisa mendeliver solusinya. HPE di atas 24 terabyte dia tidak bisa dideliver untuk bare metal. S/4HANA yang bare metal untuk yang Dell dia maksimum sampai 6 terabyte, sementara yang HPE juga sama masih 24 terabyte. Nah, sementara kalau menggunakan arsitektur deploymentnya menggunakan virtualisasi untuk PW Dell sendiri maksimum 3 terabyte dan HPE juga maksimum 3 terabyte, sementara untuk S4 dia maksimum 6 terabyte dan 6 terabyte juga yang untuk HPE. Artinya kalau ada sebuah kebutuhan server untuk S/4HANA dengan di atas 6 terabyte kebutuhan memori, dia sudah lagi tidak bisa dilakukan di virtualisasi, terpaksa harus menggunakan yang bare metal untuk solusinya. Nah, ini bisa disolusikan dengan yang bare metal. Artinya bare metal itu ketika dia misalkan membutuhkan 10 terabyte memori, dia akan menggunakan server dengan tipe yang bisa mendeliver sampai dengan 24 terabyte, tetapi dia sisa dari kapasitas yang tersedia dari 24 itu sekitar 14 tera tidak bisa terpakai. Artinya di gambar tadi itu ada gap, ada blok-blok kosong yang tidak bisa diisi atau tidak bisa diutilize. Sementara kalau kita lihat di sisi sebelah kanan itu IBM Power 9 itu bisa baik S/4HANA maupun PW bisa dideploy secara virtual maksimum sampai dengan 28 terabyte. Nah, ini beda sekali ya. Jadi dia baik untuk yang partisi-partisi yang kecil yang di bawah 3 terabyte sampai dengan maksimum sampai 24 terabyte dia bisa diimplementasikan secara deploy secara virtualized, sehingga satu fisik server itu bisa dibelah-belah secara virtualis untuk memenuhi kebutuhan di sisi aplikasi SAP. Nah, ini yang membedakan antara efisiensi sizing capacity untuk perbandingan antara x86 dan Power. Nah, ini memang akan sangat membantu ketika banyak fungsi dari aplikasi yang diimplementasikan di SAP HANA di IBM Power. Keunggulan dari efisiensi utilisasi dari resource-nya. Ya, berikut adalah Tetris sizing tools dari IBM sendiri. Ini kita lihat ada di bagian sebelah kiri, ada description dari SAP interface-nya, instannya apa aja yang dipasang. Kemudian kolom kedua ada application server dari database, tipe database-nya. Kemudian kebutuhan memorinya, dan kemudian SAP number-nya, kemudian dan seterusnya. Ini secara granular akan mendapatkan masing-masing dari SAP instannya itu apa, kemudian kebutuhan masing-masing resource-nya apa, secara total akan kita gabungkan menjadi satu kebutuhan server besar, dan secara granular, secara remah-remahnya itu kebutuhan masing-masing dari masing-masing fungsi dari SAP-nya digabungkan menjadi satu, sehingga sizing tool-nya jauh lebih sederhana dibanding kalau kita mengimplementasikan SAP HANA menggunakan non IBM Power ya, atau menggunakan solusi Intel base. Jadi keunggulan dari solusi IBM Power System ini salah satunya berikut adalah provisioning faster, lebih cepat di dalam provisioningnya, yaitu implementasinya, karena lebih cepat membuat sebuah VM-nya yang baru dan seterusnya, increase and decrease capacity-nya yang lebih gampang karena tadi ya, karena semuanya bisa di virtualize, sehingga untuk meningkatkan atau menambah resource capacity di masing-masing LPAR-nya, virtual mesinnya sangat fleksibel. Dan yang provisioning faster-nya ini yang ketiga adalah live partition mobility, kemampuan dia dipindah-pindahkan seperti dimobilisasi antara partisi yang satu dengan partisi yang lain. Kalau di istilahnya di teknologi virtual machine yang lain itu virtual vMotion. Ini juga memungkinkan dia melakukan untuk perpindahan. Jadi kalau kita misalkan ada dua perangkat server fisik yang dua-duanya adalah dikonfigurasi sebagai virtual server, dia bisa dipindahkan partisi yang
yang ada di node A dipindahkan ke versi yang B, ini lebih cepat. Sehingga misalkan tadi ada kebutuhan untuk menambah resource dan lain sebagainya, dengan pembagian dua server tersebut, misalnya satu server pertama kita deploy dengan satu server maksimal sudah utilisasinya sudah maksimal, kemudian ada penambahan karena kapasitas, sementara server yang pertama ini sudah full resource-nya, kita tambahkan server yang kedua digabung dengan sebuah di environment cluster yang sama, di virtual yang sama, kita pindahkan secara live partition mobility, partisi yang akan dipindahkan di sini akan dinaikkan resource-nya, kemudian dipindahkan ke server yang kedua, yang sudah dipindahkan kita bisa tambahkan prosesornya, memorinya sesuai itu. Nah, ini provisioning yang lebih cepat ya dibanding kalau kita harus menggunakan yang bare metal tadi. Kemudian scale affordability-nya itu secara scale-up-nya tadi ya, karena dia bisa diimplementasikan secara virtual di seluruh satu box server, secara granular kapasitasnya bisa dialokasikan secara parsial, misalnya tambah memori sekian giga, sekian tera, segala macam bisa dilakukan secara granular. Kemudian adanya kemampuan share and optimize CPU allocation itu membuat dia bisa berbagi resource prosesor dan memori di dalam satu kelas, di dalam satu mesin ya, dalam satu server. Kemudian juga ada kemampuannya capacity on demand, itu juga bisa kita gunakan fitur ini untuk untuk memenuhi kebutuhan capacity ketika sesuai dengan kebutuhan load user. Ketika dia naik, kita bisa tambahkan resource-nya, ketika dia turun bisa kita kurangi resource-nya. Ini fitur dari capacity on demand-nya di sisi IBM Power. Nah, kemudian yang terakhir yang sebenarnya adalah advance maximize uptime-nya, yaitu karena dia punya IBM Power secara umum memiliki advanced RAS, yaitu reliability, availability, and serviceability untuk memori, sehingga boleh dibilang kehandalan server ini membuatnya bisa memiliki uptime yang maksimum, sehingga bisa di deliver SLA sampai dengan 99,99% uptime. Ya, ini tadi bagian penjelasan yang lebih beberapa testimoni yang terkait dengan SAP HANA on IBM Power System, yang professional fasternya, having our SAP, ini nggak usah kali ya. Ya, next, ini adalah perbandingan antara IBM Power Scale Up berbanding dengan x86 Scale Out application di HANA. Di bawah ini ada gambar IBM berwarna biru yang mewakili landscape atau arsitektur SAP HANA yang dijalankan di environment-nya IBM Power. Sementara yang warna orange adalah yang x86. Nah, di situ di atas yang warna biru itu IBM digambarkan ada 3 box server. 3 box server fisik, yang paling kiri, yang tengah, dan yang paling kanan. Di masing-masing box server itu dipartisi menjadi ada development, ada test, ada HA, ada QA. Sementara yang di tengah ada production dan seterusnya, yang sebelah kiri adalah local and remote DR-nya. Sementara kalau di bagian bawah dibagi juga menjadi 3 kelompok, 3 blok, tetapi di Intel base dia masing-masing di dalamnya bukan dipartisi tetapi adalah bare metal, sehingga kalau kita lihat di sini perbandingannya untuk yang sebelah kiri, sementara IBM menggunakan 1 box server, sementara kalau x86 dibutuhkan mungkin bisa jadi lebih dari 3 box server. Sementara kalau yang di tengah juga sama, kurang lebih seperti itu, dan yang di sebelah kanan pun juga demikian. Nah, ini ibaratnya adalah karena keterbatasan tadi, beberapa batasan-batasan implementasi deployment SAP HANA on Intel base terbatas maksimum kapasitinya untuk virtualisasi, dia mau nggak mau akan membutuhkan server-server tambahan karena diimplementasikan secara bare metal. Sementara kalau di IBM dia bisa secara virtualize, karena dia semuanya bisa di virtualize, sehingga flexibility untuk membuat partisinya untuk ketika di scale up ataupun di scale up dia masih bisa deploy di dalam satu fisik server tersebut. Ya, ini hal yang paling mendasar yang perbandingan yang antara sizing capacity di IBM Power dibanding dengan x86 untuk implementasi SAP HANA.
Ya, secara umum dia bisa sangat mereduce complexity, mereduce latency karena dia dibangun di dalam satu physics server. Kemudian mereduce juga point of failure karena semakin banyak physics server semakin banyak kemungkinan point of failure. Kemudian mengimprove manageability-nya dari sisi server, dari sisi integrasi dan seterusnya, mengimprove reliability-nya, improve scalability-nya, improve availability-nya, dan sampai yang terakhir adalah improve agility-nya. Sementara yang di bawah ya kita tahu keterbatasan dari x86. Ya, mungkin dari saya cukup untuk hari ini. Saya presentasikan solusi dari IBM, sedikit gambaran tentang bagaimana apa itu SAP HANA, kemudian bagaimana sizing produk-produk IBM Power 9 untuk SAP HANA, sampai dengan sizingnya dan perbandingan antara x86 dan Power 9 terkait dengan implementasi SAP HANA. Oke, thank you.